Selamat tahun baru kepada Selamat semuanya. tahun baru dan Sebagai ungkapan syukur dari kita, dan ini juga tradisi yang positif dari kita semua. Kita berkumpul pada malam pergantian tahun baru, dan ini sudah memasuki pagi hari tahun 2025, tanggal 1 Januari. Kita melakukan ibadah singkat pada pagi hari ini. Jadi untuk memulai acara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Pertolongan kita dalam memasuki kehidupan baru pada tahun 2025 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya beserta saudara-saudara sekalian. Dan besertamu juga. Terpujilah Dia, Allah Sang Alfa dan Omega. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 2. Di Bethlehem telah lahir. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, saat ini kami anak-anak-Mu bersekutu bersama merenungi jalan-jalan kehidupan yang telah kami lalui sepanjang tahun 2024 ini. Kami mengakui betapa baiknya Engkau kepada kami, terlebih ketika duka, kesusahan, kemurahan, kegetiran, maupun kekecewaan mendatangi kami. Engkau tetap setia menguatkan, menghibur dan menyertai kami. Engkau juga tetap memelihara sebuah kehadiran keluarga yang saling mengasihi dan saling mengayomi di dalam cinta kasih-Mu. Dalam sujud penuh sesal, kami mengakui di hadapan-Mu, kami belum sepenuhnya melakukan perintah dan kehendak Tuhan selama menjalani kehidupan di tahun 2024. Kami seringkali mengingkari janji kami kepadamu. Kami seringkali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Kami seringkali lebih khawatir akan hidup ini daripada mempercayai kehidupan kami dalam
Engkaulah sumber berkat bagi kami. Namun seringkali pula kami kurang bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu setiap harinya. Kami memperbaiki hati orang lain dengan sikap dan kata-kata kami. Kami tidak peduli dengan perasaan mereka yang telah mendurhakai kami. Kami pun sering mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri untuk mengembangkan kami. Serta mengabaikan menjawab pelayanan kasih kami kepada sesama kami. Pada saat ini, dalam melangkahkan kehidupan ke tahun 2025, kami memohon kepadamu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Bapa yang penuh rahmat, ampunilah dosa-dosa kami. Bimbinglah kami dalam jalan-jalan yang ajaib. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 366 ayat 1. Ya kasih yang merangkulku. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kami memasuki tahun 2025 ini ya Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas pertolongan dan pengasihan Tuhan bagi kami di sepanjang tahun 2024, dan saat ini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Petrus renungan kita pada pagi hari ini ambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Pada tahun 1993, seorang penggemar yang agak tidak waras menusuk bintang tenis Monica Seles, hampir saja mengenai tulang belakangnya. Ia mengenali penyerangnya sebagai pria yang ia lihat mondar-mandir di sekitar hotelnya, tetapi ia tidak tahu mengapa pria itu menyerangnya. Di rumah sakit, ia tak henti-hentinya bertanya-tanya, bagaimana jika ia kembali? Malam itu, orang tua dan saudara laki-lakinya tinggal di kamar rumah sakit bersamanya. Monica diyakinkan bahwa penyerangnya telah ditahan. Sekalipun demikian, ia selalu teringat pada wajah penyerangnya itu, pisau yang berlumuran darah dan jeritan-jeritannya sendiri. Monica berusaha sebisa mungkin untuk memusatkan perhatian pada terapi secara fisik, tetapi ia mendapati bahwa sulit untuk berkonsentrasi. Ia sekonyong-konyong menangis dan mimpi buruk menghantuinya. 6 bulan setelah penyerangan itu, penyerangnya diberi 2 tahun masa percobaan dan dibebaskan. Rasa takutnya semakin bertambah dan ia mencari orang untuk membantunya. Dengan dorongan semangat dari rekan-rekannya, ia mengambil keputusan untuk kembali ke tenis. Ia berkata pada dirinya sendiri, Monica, kau harus maju terus. Ini saatnya untuk menaklukkan ketakutannya. 3 bulan kemudian, ia bermain dalam pertandingan eksibisi dan mencatat 2 kemenangan. 1 di lapangan dan 1 lagi di dalam pikiran dan hatinya. Kisah ini tentu suatu perkara besar dan dapat membuat traumatis korban.
Mungkin ada kisah hidup kita yang hampir mirip dengan ayat tersebut. Allah selalu ada bagi kita. Dialah sumber segala kasih karunia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lagi. Di tahun 2025 ini, tetapkan hatimu untuk setia kepada Kristus dan tingkatkan ibadahmu dan kasihilah sesamamu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 3. Ku berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Jemaat Amang Sibuyaya dan keluarga yang berkesempatan hadir. Ini sungguh tidak kami sangka, dan juga kepada Penatua Reinhard yang juga hadir bersama keluarga. Dan yang kami juga surprise, ternyata tadinya acara ini lebih singkat dari sini yang kami bayangkan, tapi atas arahan dari Pak Guru Jemaat kita bisa mengikuti, ya dapat saya katakan sebagian besar dari acara yang tata acara yang sudah disiapkan oleh GKP Resort Jaya 2 yang sangat, menurut saya sangat baik sekali membantu keluarga-keluarga kita. Nah, saya tidak ingin menekankan kepada keluarga saya sendiri, tapi saya ingin, karena kita ini datang dari berbagai keluarga ya, jadi saya hanya ingin secara umum saja, khususnya perhatian saya sekarang ini adalah kepada anak-anak muda. Jadi anak-anak kami, kalau kita perhatikan tema pelayanan di GKPI tahun ini atau untuk berapa tahun ke depan, menjadi gereja yang ramah dan ceria 2024. Jadi sebenarnya itu ada maksudnya anak-anak kami ya. Jadi bagaimana GKPI itu ingin menampilkan wajah yang welcoming kepada siapa aja sebenarnya. Tapi saya bisa merasakan hal ini menjadi lebih penting kepada anak-anak muda. Itu mengundang sekali ya, menyambut kepada kita semua, khususnya kepada anak muda. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan yang kita percayai. Jadi sebenarnya tidak semata-mata datang ke GKPI Menteng, tapi kalau kita kaitkan dengan ibadah Natal kemarin ya kembali ke Bethlehem. Artinya ya di mana ada Tuhan hadir, di situ Bethlehem kita, disitulah iman kita. Nah sekarang anak-anak muda, kami mengakui, kami percaya dan generasi kami itu mengerti kalian. Kami paham bahwa kalian itu mempunyai kacamata yang berbeda kepada kami orang tua, dan kami rasakan itu. Begitu juga kepada gereja. Makanya gereja mengajak anak-anak muda, tetaplah kalian berpegang kepada values itu. Value, saya selalu bilang kepada anak-anak di rumah, value itu
tetap perlu. Kalau tidak, kita seperti kapal yang terombang ambing. Ya percayalah, kita nggak akan punya pegangan gitu. Seperti bangsa, kami pernah di beberapa negara tinggal ya, 4 tahun gitu. Jadi kami bisa bandingkan bangsa-bangsa yang ya terakhir di Jepang misalnya. Myanmar nggak usah lah, itu memang penuh konflik. Jepang itu dia sudah mengalami sebuah kemajuan yang begitu tingginya, sehingga mereka itu udah sangat rasional. Akhirnya begini bangsanya, orang-orang tua itu ditaruh di rumah jompo, banyak yang bunuh diri. Mereka merasa nggak perlu lagi agama, dan ini nggak baik. Timbul rasa frustasi yang sangat tinggi di sana dari orang Jepang terhadap keadaan, keputusasaan, karena mereka nggak ada pegangan lagi, gampang melemparkan dirinya ke Shinkansen, kereta api. Kalau kereta api di Jakarta itu sudah di Jepang itu sudah di berbagai stasiun delay ya, kita udah tahu itu. Di satu titik, kalau di sana saking begitu ketatnya kan kereta itu menit per menit kan, kalau satu udah ada terjadi disrupsi ya, itu udah kontak semua. Jadi kalau kita lihat ada delay, ini delay, sudah itu berarti terjadi. Dan benar, besoknya tinggal berita di koran. Atau mengasingkan diri di kamar. Ada keluarganya mantan staf saya di Tokyo, waktu di KBRI. Lainnya, dia orang kaya sebenarnya. Enggak, orang Jepang. Orang kaya. Jadi diwarisi lainnya ini sama istrinya itu diwarisi dengan kekayaan yang cukup lah. Tapi lainnya itu mengidap sekarang ini lagi ada sindrom, udah mulai itu bang, mengurung diri di rumah, di kamarnya. Jadi makanan tuh nggak mau bergaul, nggak mau ini. Jadi pernah lah diintip dari keluarganya, dia punya rumah sendiri gitu kan. Jadi itu berantakan dah, udah nggak. Itulah rasa frustasi, alienasi, mengasingkan diri. Terus kemudian rasionalitas sangat tinggi, gak ada lagi values. Jadi sekarang ini perkembangan teknologi yang begitu canggih, kalian yakinlah kalian tuh akan mempunyai sebuah keunggulan dari bangsa yang lain. Teknologi itu bisa kalian pelajari, tapi bahwa kalian mempunyai value mungkin tidak dipunyai oleh bangsa yang lain gitu. Teknologi bisa kalian pelajari, dan dengan begitu cepatnya kalian penguasaan satu teknologi bisa dengan lompatan-lompatan kalian bisa pelajari. Tapi memegang sebuah value itu mungkin tidak dipunyai oleh Jerman, tidak dipunyai oleh Jepang, tidak dipunyai oleh Amerika. Jadi itu saja mengenai kami di KP Menteng ya, kami memang on and off. Pak Gurjem 2 tahun udah ini, jadi ya kami memang nggak bisa full aktif di KP Menteng. Dan terakhir ya, kami mohon maaf pada semuanya apabila kami dari keluarga kami ada hal yang tidak berkenan dalam perbuatan maupun ucapan kami. Sementara itu mungkin Bu senior udah tidur dia. Udah tidur dia. Dosa syafaat kayaknya. Jadi terima kasih buat kita semuanya, adik kami, adik saya lah semua ya, yang mudah-mudahan baru anak-anak kami ya. Nah, jadi saya teringat dulu waktu masih hidup papanya Afin ya, si Intong tuh rajin sekali ngumpulin kita di mana, ke rumah mana gitu ya, selalu gitu. Nah terus kalau malam tahun baru begini, itu dulu orang-orang Sinasik itu masih ikut sama kami dulu.
si Berlin. Berti, ya, betul. Nah, Ya. kan di sini kita malam itu kami buat habis begini kami besok paginya kami nyanyi. Tanggal 1. Iya, K1 di gereja. Nah, ini selalu dapat pembagian main piano di tanggal 1 selalu si Luli ini gitu. Nah, jadi serasanya kayak reuni kembali ya gitu. Saya tadi sempat juga saya teringat Selintong karena memang saya sama Selintong ini berteman dekat tapi berantem juga dekat. Kalau berantem juga dekat. Iya, karena kami suka kali berbeda pendapat. Cakar-cakaran ini. Ini udah tidur kadang-kadang di mobil, kami masih terus aja sama si Selintong sampai besok pagi. Oh ya benar juga ya Pak Edo ya. Jadi gitu-gitulah kami dari dulu. Jadi terjadi lagi ini begini. Saya sebenarnya ya terus saya bilang sama si Luli gitu. Jadi si Lilis pun sebenarnya mau pengen datang tapi karena dia takut gak kuat. Karena kurang sehat ya. Jadi saya berharap persahabatan kita ini memang sebenarnya ini lintas umurnya udah cukup jauh sekali ya. Dulu orang-orang sepilih siapa masih saya lihat mamanya masih kawin aja kita masih lihat semua kan. Nah jadi tapi ternyata bisa panjang sampai seperti itu ya. Dulu sama opung kamu kiri kami yang begini-begini ini. Nah jadi saya senang sekali karena kita bisa mengulangi lagi masa-masa itu di sekarang ini. Jadi ini sekarang sudah tahun 2025. Semoga di tahun yang 2025 ini yang masih belum jelas buat kita, masih abu-abu apa yang akan terjadi besok, Tapi kata Tuhan Yesus kita harus siap. Apapun yang akan terjadi kita harus siap menghadapi masalah yang kita hadapi nantinya gitu. Jadi harapan saya mengharapkan yang masih dalam persekolahan, kuliah atau yang masih mencari pekerjaan ataupun yang lagi bekerja, anak-anak kami semuanya semakin tambah baik ke depannya. Dan marilah kita rajin-rajin datang ke gereja supaya kita saling bertemu. Jadi nggak harus satu tahun begini. Jadi walaupun kita di gereja mungkin tidak terlalu akrab untuk bercerita apa, tapi ada koneksi yang selalu terjadi di antara kita gitu. Karena kalian ini harus ingat, ini mamaku dulu sama Inang ini begini, sama Mak Tua ini begini gitu. Jadi kalian yang anak-anak juga harus ngerti gitu lah. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat adik kami Bob dan Luli di sini. Karena kalau dulu itu yang pencetus yang begitu itu ini si Lintong sebenarnya. Kak kita ke Mas Anu yuk. Itu yang paling sering kali. Kadang-kadang udah jam 11 ya. Udah di tempat tidur. Ngapain kita gini-gini? Yuk kita pergi. Jalan itu. Ke Ancol lagi tuh. Udah tidur di tempat tidur. Itulah si Lintong itu dulu. Jadi ternyata masih bisa kita lakukan. Pasti dia senang di sorga melihat kita seperti ini. Gitu. Jadi ya semoga untuk akan datang. Ya nanti mungkin regenerasi lagi kan. Nah ingat kalian lah. Dulu mama kami kan begini, mama kita dulu begini ya, gini-gini ya. Jadi semoga persahabatan ini. Karena kenapa ini bisa terjadi? Untuk sedikit saya mundur ke belakang supaya kalian tahu ini tetangga saya nih Mama si Krisna ini. Ini pun juga dah lama kami kenal. Jadi 90% lebih kalau di Benteng itu adalah sahabat-sahabat teman-teman yang dari Medan semuanya, dari Sriwijaya. Kami masih ketemu di PP Sriwijaya. Ya kan? Saya sama mamanya sama Mak Tualis satu kolek apa? CD. Nah, gitu. Jadi Jakarta Timur Bekasi ya. Nah, tapi ya. tadi menurut statistik cuma 1 kali itu ya. Partamiangan. Ya, jadi maksud saya begini. Self kritik itu, self kritik. Jadi sangat indah kejadian ini, sangat indah. Saya taunya Tina anak dari si Mahda, tapi ternyata sekarang sama anaknya sama gurunya kita bisa bersama-sama, ya kan? Nah, jadi ini luar biasa. Ini nggak rencana kita, ya kan? Nggak rencana kita. Jadi rencana Tuhan ini semuanya, walaupun kita berkeinginan, tapi Tuhan yang menjadikannya. Jadi semoga perhubungan ini, koneksi ini, pertemanan ini bisalah kalian lanjutkan anak-anak kami, karena mengingat bagaimana dulu kayak mamanya Sirnya ini, ya dekat juga rumah gitu. Jadi memang ya itulah banyak sekali lah yang lain-lain yang di Menteng sana. Jadi bukan hanya karena di Menteng kita sudah perkenalan, tapi dari Medan pun memang sudah berkenalan. Itulah. Jadi walaupun kita tidak terlalu sering jalan sama kemana-mana sama, tapi kalau bertemu itu ya memang ada hubungan itu yang memang selalu bisa dihidup. Nah itulah yang saya harapkan
Semoga siapa yang bisa masuk ke PP, silakan berkegiatan di PP. Siapa yang bisa masuk di seksi perempuan, atau di Sola Gracia, atau di Magnificat, di mana saja yang ada kur di GKPI Menteng itu. Termasuk Nehemia ya. Ya, jadi apapun motivasi, mungkin ada pribadi yang punya motivasi. Ya. Bilang sama si Mau daftar ya diterima nggak pasti. si Tompel, apapun itu paduan suara baik itu. Iya, pasti diterima. Si Dennis tadi. Ya, yang penting kalau ada orang memang benar, ada itu memang benar. Ada, kita nggak perlu bohong-bohong. Ada. Kenapa terjadi Nehemia? Kenapa terjadi Sola Gracia? Kenapa terjadi Magnificat? Itu ada semua sejarahnya. Soal itu positif atau negatif, biarlah Tuhan yang ini ya. Mungkin orang banyak bilang dia itu lucu, percuma tuh di majelis. Nggak bisa dia bilang, ngapain? Saya nggak masalah buat saya itu. Mau bos 100 bisa dibikin paduan suara nggak apa-apa. Tapi kalaupun memang ada yang memang karena dibentuk karena sakit hati atau karena ini, abaikan saja. Yang penting kita datang ke paduan suara itu niat kita baik gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi itu aja. Jadi biar kita itu di Menteng itu semakin bertumbuh semakin banyak anggota kita gitu loh. Nanti kita nggak tahu perjodohan pun bisa terjadi banyak. Mama si Ria ini sama si Reza perjodohan di gereja. Banyak ya, banyak sekali gitu. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang masih terbaik. Jadi terima kasihlah buat Bob dan Luli yang sudah mengadakan acara ini ya ini. karena dadakan gitu. Aku juga sampai bingung, Pak ajalah, kok gue yang ngajak ya? Ini juga bingung juga sempat gitu. Anak yatim gitu. Jadi apapun istilahnya itu yang penting kita malam ini sudah bisa bersukacita dan Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Semoga di tahun 25 ini kita makin baik ke depannya, walaupun biarlah apa yang terjadi tahun 2024 itu sebagai gambaran atau sebagai ukuran, tolak ukur untuk kita ke depan lebih maju lagi. Itu yang kami harapkan untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat dan boleh saling bergandengan tangan setiap kita ingin melakukan yang terbaik di gereja kita supaya gereja GKPI Menteng itu semakin bertumbuh dan bertumbuh. Jadi dulu kami pernah, waktu yang dulu tuh kami latihan kor kami habis begini, terus nyanyi kami besok paginya gitu. Itulah kami dulu, waktu nama itu dibikin lah waktu dulu kurungnya tuh Kempra ya, Kemang Pratama. Gitu. Jadi indah lah semuanya gitu. Jadi semoga yang indah ini bisa kita bawa ke tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Apa? Kata Sondang yang bikin nama itu. Iya. Kata Sondang besok nyanyi endang. Terima kasih. Itulah yang saya harapkan dan kalau ada satu kekurangan, saya termasuk orang tua yang agak keras di gereja kita ya gitu dan sering menegur anak-anak muda yang kurang keras sekali kata saya mohon dimaafkan karena memang posisi saya sebagai penasihat di majelis ya sudah berapa puluh tahun itu sudah kelamaan kali pun sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya memang kan saya dituntut harus meluruskan yang terbaik gitu ya kalau bisa, tapi ya kalaupun nggak cocok cara menegurnya mungkin namanya orang tua ya, mohon juga anak-anak muda ini memaafkan. Baiklah, terima kasih untuk Bob dan Luli dan Brendan. Semoga kita sukses semuanya ke depannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, ibu bapak, teman-teman, adik-adik kami, anak-anak kami, sebelum kita menyampaikan persembahan yang terbaik, Tuhan kita bernyanyi Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan, ya. menyampaikan persembahan, kita membaca nas persembahan kita dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kelilingan aja Bang. Dari sana. Belum itu. Ada yang belum. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan seluruh hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru. Selesai. Puji Tuhan, kita telah memasuki tahun 2024. Selamat tahun baru. Nggak usah dipaksakan. Ada ya yang itu dong. Ya. Kacang pistachio kayaknya. Selamat tahun
Selamat tahun baru abang. Selamat tahun baru abang. Selamat tahun baru Krisna. Selamat tahun baru kakak. Selamat tahun baru kakak. Selamat tahun baru Chan. Selamat tahun baru kakak. Ya. Baru ya ibu. Kita belum dia ya. Selamat tahun baru. Opung. Selamat tahun baru. Ibu Mara selamat tahun baru mau melahiran batin ya. Selamat tahun baru baru. Kan nyanyi kan? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru, Brenda. Selamat tahun baru, Abang. Selamat tahun baru. Habiskan dulu wine gue tadi ya. Masih ada wine gue tadi. Masih ada wine. Bisa langsung diantarkan sana. Rizky. Selamat tahun baru, Niko. Selamat tahun baru, kakak. Selamat tahun baru, Keitaro. Selamat tahun baru, abang. Wah, dipakai sendal ini. Lanjut, lanjut. Besok gereja mah. Besok gereja. Gereja dong, masa gereja? Gereja dong. Tulis apa? Merah. Iya. All blue lah. Sudah buat dari kuning. Masih on. Masih dong. Masih keliling-keliling. Masih Apa dah? keliling. Lagu yang Aku tahu kan hari esok. lagu ini aja kan. Aku tahu kan hari esok. Bapak kami aja lah. Lagu-lagu yang sudah umum aja. Bapak kami. Bukan, maksudku yang hidup ini ada kita bisa belum pokok sampai Doa bapak kami aja lah. Tahu kan hari esok juga kan lagu-lagu. Terus mau mana itu? Udah tahu dong ini. Tahu. Langsung ke gereja kan besok. Sini lagi kali banyak kali yang nulis ini. Hah? Batu. Oh, batu. Batu pula. Kakak lihat dari itu di indeksnya ada blog apa sih? Apa dia apa ini lagu itu? Lagu apa yang mau? Atau bapak kita atau bapak kami kan nggak tahu semua. Iya, doa bapak kami. Apa kami yang bisa Itu ada dispenser itu. udah di apa? Udah nyampe ke Bekasi. Jadi kalau nggak hidup inilah, hidup ini adalah kesempatan. seperti gitu. Tapi Niko bawa sana Niko. Lagu-lagu persekutuan aja. Esadayo. iya, itu kan Kesini nak. itu kan tahun ini kan. Ada yang mau ngeteh? Mau nyanyi. Enggak, waluli. Mau ini atau ini? Ini bisa dibuka dari atas. Ini dulu dari bawah. Ini. Harus dong kak. Nih, sebenarnya besok gereja. Panggil lu mama, dia mau ngomong. Oh udah
dong, angkel boh. Udah mempan sama gue deh. Nanti aja berarti kita kan pulang dik sini. Oh bisa kita kena marah sama pemburu tasoid. Ini mau. Ini sendiri. Mau yang ada bunga sakura? Apa ada bunga bang? Gak ada ya bunga bang. Bukain lah semua. Bisa. Coba lagi. Ini mah mesti pakai Teti dengan tangannya aja dengan licin. nih. Kenapa mesti sembunyi kau? Kalau yang hitam ini apa kak? Soju. 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 Sojunya Jepang. Awas awas. Soju. Soju. Bukan soju. Bukan di apa nih? Sake. Ini Iya. Besok ibadah jam 10. itu kan karena yang di tempat siester dicampurnya lah. Besok Apa itu? siapa ya? Sama rulah ya, sama wine. Naiklah ke langit. Darwin ya? Daulay. Kok Darwin? Daulay. Lumayan nggak ngantuk. Tapi dia udah nggak gitu lagi. Kurang, udah tua ya. Cuman banyak harus digini-giniin. Udah, ini aja dicoba. Ya itu rendah. Yang lain sama senang semangat. Ke rumah kan? Jalan lurus aja nih. Kalau itu Pak Tobing bisa wa akalin, baik supirnya semua. Oh, Besok berdiri di gereja. Oh iya ya. Batara. Enggak. Bukan Pak Gurjem besok gitu kan? Begini. Mungkin ya, tugasnya mau lupa. Si Mahda aja sampai bangun gara-gara dibilang potong durian. Durian guys. Durian guys. Si Dempuan guys. Makan udah mabok. Banyak kenapa cuma satu di sini ditaruh. Oh, di mana Bang Mode? Suka makan Bawa lagi ke sini Kay. Duriannya. Juru Bukan bawa aja. Papa nanti yang buka. Itu tengahnya udah dibelah. Udah terbuka semua. Saya mau di itu tadi mau dilihat. Nyoba. Ini pakai ini. Lupa nanti gara-gara ngumpul di camp. Bilang kalau dia status selama ini, kalau gua durian itu tahu kan. Udah daging durian. Tapi nggak seru lah. Kalian makan durian, aku minum ini. Mana? Oke. Dia nggak boleh nyampur loh. Nggak boleh nyampur. Aku kan nggak suka durian. Tinggi banget. Kak Dina nggak boleh minum itu. Taylor mau pilih. Paling ke IG deh kok Kak Dina. Aku nyampur nggak masalah. Kemarin ada yang perannya siapa itu yang Parodas Udah terbiasa. bawa ke rumah sakit tempat udah di seberang. Kau darah rendah. Apa? Salah kamar. Iya. Oh salah garis. Salah garis. Biliknya salah. Bikin lagi garisnya, Katanya kamar mertua dibukanya. Enggak, itu memang sudah terbuka tadinya. Jadi lagi juga. Ini orang lagi pengen kena. Aku nggak jadi datang kan. Kau darah rendah. Enggak. Oh. Enggak tahu maksudnya. Maksudnya jadi durian oke, masuk itu dia siapa? Kami ini udah yang Aku belum pernah periksa. Enggak kan kalau kelilingan Enggak. yang nunggu udah sabar. Enggak, salah kamar itunya. Salah buka dia. Udah bau alkohol. Oke lah. Oke guys, mau minuman yang mana? Ada ini.
Mantap. Mantap. Bingung video ini di mana. Oh itu. Udah gitu doang. Udah gitu doang, gengs. Selamat tahun baru, guys.